Selamat datang di podcast Bagi Horor. Sebelum kita melanjutkan ke video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel podcast Bagi Horor bisa terus berkembang dan bisa membagikan horornya untuk kalian. Selamat mendengarkan. Halo, warga Desa Sukawati. Salah. Selamat datang di podcast Bagi Horor. Harusnya para pendengar podcast Bagi Horor ini punya sebuah panggilan ya, biar kalau nyapa kalian gak halo semuanya, halo pendengar podcast Bagi Horor, harusnya punya panggilan kayak podcast di Siwataisi, yaitu warga Sukawati. Kira-kira kalau misalnya kalian para pendengar podcast Bagi Horor punya panggilan, kira-kira kalian mau dipanggil apa? Nah, coba tulis di kolom komentar ya yang punya ide. Entah horor mania, sahabat horor. Coba kalian tulis di kolom komentar. Ya biar enak aja nyapa kalian, ya gak? Iya gak sih? Ya kalau gak setuju gak apa-apa sih. Coba kalian tulis menurut kalian gimana. Oke, untuk hari ini aku mau bacain thread dari @dev4horror, Deva. Biasa link thread ada di deskripsi di bawah buat yang mau baca sendiri atau baca thread-thread yang lain. Dan yang mau aku bacain kali ini yang berjudul Balung Kukang atau Tulang Kukang. Langsung aja kita mulai threadnya. Nanti aku dimarahin lagi, 2 menit intro doang. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Balung Kukang. Thread dari @dev4horror. Sebuah kisah yang awalnya saya ragu karena Diva, sang pemilik cerita, menuliskannya dengan banyak sekali kesalahan penulisan. Namun setelah saya membaca bagian awalnya, saya sadar ini sebuah cerita yang menarik. Maka saya putuskan menjadikannya thread di sini. Balung Kukang. Gerimis masih setia membasahi kota yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai metropolitan. Samar-samar terdengar suara lirih namun sangat jelas di balik pintu kamar rumah keluarga Sastrowardoyo. Gadis berusia 20 tahun sedang terbaring tak berdaya di atas ranjang. Hanya mata dan gerakan bibir lemahnya yang berucap, "Nek, sakit, Nek." Air matanya telah lama tumpah seiring dengan sakit yang dia rasakan. "Sabar Yondo, sebentar lagi kita berangkat." Suara wanita yang sedang duduk di samping gadis itu dengan tiada henti terus membelai kepala gadis yang terbaring di sampingnya, berharap dengan itu bisa membuat rasa sakit yang diderita cucu gadisnya sedikit reda. "Angel?" Suara wanita itu terdengar pelan namun sangat jelas, berwibawa dan anggun. "Iya mbah," sahut gadis yang dari tadi berdiri di ujung kamar dengan kepala menunduk. "Tolong kamu panggilin Pak Priyatno suruh kemari, cepet ya." Angel mengangguk, membuka pintu kamar seraya menutupnya perlahan. "Fanny," gumam Angel sambil terus berjalan menuruni anak tangga. Dia harus segera menemui Pak Priyatno, abdi dalam di keluarga Sastrowardoyo. Mata Angel menatap sosok yang berdiri tegap sedang berbincang-bincang memberi arahan kepada 2 pria di depannya. "Pak Pri, dipanggil sama Mbah." Suara Angel membuat pria tua di depannya menoleh lalu membungkuk. "Injih Mbak Angel," sahut Pak Priyatno dengan mengangguk pelan. Mbah ada di kamar Fanny," lanjut Angel. Dengan tergopoh, Pak Priyatno memasuki rumah besar lalu menaiki tangga menuju pintu sebelah kiri tangga, tepat di mana suara lirih Fanny berasal. Pak Priyatno segera mengetuk pintu pelan.
Ngapunten, ini saya Priyatno, Bu. Suara Pak Priyatno dengan sopan. Mas Wopri, sahut Mbak Sasmita dari dalam. Kondisi Fani semakin parah. Kudu cepet ini, harus cepet. Cepet dibawa sebelum terlambat, ucap Mbak Sasmita ketika melihat Pak Priyatno yang baru saja memasuki kamar Fani. Pak Priyatno memandang iba Fani yang tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang. Erangan berat suara Fani membuat Pak Priyatno merasa seakan-akan sakit yang teramat sangat sedang menjalar di seluruh tubuh gadis belia itu. Gadis tak bersalah yang seharusnya menikmati masa-masa indah remajanya harus menanggung sakit karena ulah manusia yang sirik dan gelap mata hatinya. Kamu udah dapet info dari keluarga Pak Tholib di Jawa? Apa keponakannya jadi datang hari ini? Suara Mbak Sasmita membuyarkan lamunan Pak Priyatno. Sudah Bu. Katanya beto pedesan teng pasar besar langsung mampir teng griya mriki, jawab Pak Priyatno. Oh. Setelah mencari ke pasar besar, langsung mampir ke sini, jawab Pak Priyatno dengan penuh hormat. Kelamaan, cepat suruh Suli cepat menjemput di pasar besar. Kita ini sudah kepepet waktu. Fani harus segera dibawa ke Sendang Kamulian. Hinje Bu, iya, sahut Pak Priyatno. Nek, apa Fani gak bisa diselamatin? Tanya Angel yang baru saja memasuki kamar Fani. Matanya telah sembab, jiwanya ikut terguncang mengingat satu persatu keluarganya mati secara beruntun. Diawali dengan kematian ayahnya, lalu disusul mamanya sehari setelah kematian ayahnya. Benar-benar di luar logika Angel. Lalu 3 hari kemudian disusul orang tua Fani yang meninggal secara bersamaan dengan bunuh diri. Ayah Fani adalah adik kandung Pak Effendi, ayah kandung Angel. Yang sabar. Malam ini kita berangkat ke Sendang Kamulian. Mbak Sasmita menenangkan Fani. Mata Angel mengamati sekujur tubuh Fani yang membiru. Darah kental berbau amis terus-menerus keluar dari lubang telinga, hidung, dan mulutnya. Dokter sudah angkat tangan. Puluhan kali berpindah-pindah rumah sakit. Bahkan penyakitnya pun tidak dapat didiagnosa. Secanggih apapun peralatan dokter, sehebat itu pula penyakit di dalam tubuh Fani tak dapat disembuhkan. Fani! Oke, Angel. Air matanya tak dapat dibendung lagi demi melihat adik sepupunya yang terus-menerus mengerang itu. Kesakitan yang diterita selama 3 bulan ini. Mbak Sasmita berdiri, lalu melangkah keluar kamar memanggil Mbak Wiwit, pembantu setianya. Wit, siap no yang mesti dibawa malam ini ke Jawa. Suara Mbak Sasmita yang pelan, tegas namun begitu berkarisma membuat Mbak Wiwit tak berani menatapnya. Bahkan Angel dan Fani, cucu kandungnya pun tiap berbicara tak pernah menatap nenek mereka. Hinje Bu, jawab Mbak Wiwit yang langsung turun menyusuri tangga. Dia harus cepat menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa untuk bahan ritual, termasuk sesajen. Jam 10:27 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah truk bermuatan cabai melaju cepat dan zigzag di tengah-tengah kepadatan kendaraan lain. Lampu sen kanan truk terus berkedip dengan cepat. Bunyi rem yang berdicit nyaring diselingi suara skep truk yang khas meramaikan jalanan kota metropolitan. Wah, kalau sampai terlambat bisa gagal dapat bonus ini. Sialan. Suara lantang pemuda di samping kiri kemudi truk membiarkan kebisuan di antara mereka. Jalanan yang hanya berisikan suara knalpot yang saling bersahutan di malam hari. Ngoceh ayam itu. Suara makian kekesalan supir yang dari tadi matanya hanya fokus pada padatnya jalanan. Dek, kamu jadi tinggal di sini? Gak ikut balik ke Malang? Tanya Rizky yang duduk di sebelah supir. Aku udah janji sama mantan bos pamanku, Riz, jawab Dika sambil mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Truk pun melaju cepat, menyisakan bau asap knalpot dan suara deru turbo yang semakin menjauh. Truk sudah memasuki pasar dan siap bongkar muatan.
Omelan juragan yang maki-maki Dika dan Rizky seakan menjadi seni dari sebuah kehidupan yang keras ini. Aduh, gimana kalian ini? Harusnya jam 3 sudah bongkar. Jam segini baru datang, jadi busuk semua cabenya ini. Sungut juragan Nadim. Ban bocor sampai 5 kali loh pak, saud Rizky dongkol. Dika. Suara Rizky memanggil kawannya yang hanya disaut oleh Dika. Minta uang makan sana sama bos, kata Rizky. Bos, duit makannya belum dikasih loh. Dika mulai berbicara dengan juragan Nadim. Makan sana cabai busuk. Sudah datang telat masih minta uang makan. Saya udah rugi banyak dik, sungut juragan Nadim. Maaf lo juragan, tadi banyak bocor sampai 5 kali. Dika memberi alasan. Tiba-tiba pundak Dika ditepuk dari belakang oleh seseorang. Mas Dika, dari Malang kan? Tanya pria yang umurnya sudah kepala 3 yang bernama Suli. Iya mas, jawab Dika sambil terheran. Mari mas, ibu sudah nungguin mas di rumah. Dika teringat janji akan menemui mantan juragan pamannya di kota ini. Setelah berpamitan pada Rizky dan juragan Nadim, mereka berdua berlalu dari keramaian pasar, meninggalkan Rizky yang memegangi perut karena kelaparan. Jantung Dika seperti berhenti berdetak saat turun dari mobil sedan milik keluarga Sastrowardoyo. Ia kagum akan kecantikan gadis yang duduk di kursi di depan rumah. Mbak Angel, ya ini keponakan Pak Tolib dari Malang, kata Suli kepada Angel. Angel memandang Dika yang terbengong. Memandangnya seakan tak berkedip. Mas, suara Angel membuyarkan lamunan Dika. Meski Angel tampak risih oleh mata Dika yang menatapnya, Angel tetap berperilaku sopan kepada tamu neneknya. Iya mbak, suara Dika terbata-bata. Tak dapat diungkap dengan kata-kata kecantikan gadis di depanku ini. Dika membatin. Dari semua gadis yang pernah dikenal Dika sebelumnya, Angel jauh lebih cantik. Alis hitamnya, bulu matanya yang lentik, matanya yang bulat dan lingkaran hitamnya, hidung mancungnya, bibirnya yang tipis. Ya Allah, indah sekali ciptaanmu ini, pikir Dika. Mas, mari mas, mbak sudah nunggu dari tadi. Sekali lagi suara Angel membuyarkan lamunan Dika untuk kedua kalinya. Pintu rumah keluarga Sastrowardoyo sudah terbuka. Dika mengikuti Angel yang berjalan di depannya. Sekali lagi, jantung Dika serasa berhenti. Dika baru sadar hawa di rumah besar ini sangat berbeda dari rumah lain. Meski cahaya lampu sangat terang, tapi seakan-akan ada kabut hitam yang menutupi cahaya rumah besar nan megah ini. Cahaya lampu rumah besar keluarga Sastrowardoyo begitu terang, tapi terlihat redup bila dilihat dari dekat. Begitulah yang dirasakan Dika. Dia memaksa hatinya untuk tetap tenang, meski gelisah dan selalu was-was saat berjalan mengikuti gadis di depannya. Berbagai pertanyaan muncul dalam pikiran, membuat kepalanya semakin terasa berat. Ditambah bau dupa yang sejak tadi diciumnya. Kebanyakan rumah orang berbau parfum atau pengharum ruangan atau yang lainnya. Tapi di rumah ini sangat aneh. Rumah besar tapi hanya bau dupa yang bisa tercium. Pantes saja, singgup banget rumah ini. Angker, pikir Dika. Silakan masuk mas, Mbak sudah nunggu dari tadi, ucap Angel seraya membuka pintu kamar. Dika masuk, disusul Angel di belakangnya. Sini, deket nenek. Suara khas Mbak Sasmita pelan, namun tetap memberi kesan tegas saat melihat Dika dan Angel. Dika mendekat perlahan, bahkan kakinya sedikit dijinjit agar tak menimbulkan suara. Sebab dari awal masuki kamar luas berwallpaper Hello Kitty ini, mata Dika sudah tertuju pada gadis yang terbaring tak bergerak di samping Mbak Sasmita. Apa kamu sudah tahu kenapa kamu di sini sekarang? Mbak Sasmita memulai pembicaraan bernada serius. Raut wajahnya mulai tegang, memandang Dika yang berdiri hanya berjarak 2 langkah di depannya. Dika hanya menggeleng pelan tanda tidak mengerti. Mbak Sasmita membuka selimut bergambar Hello Kitty yang menutupi badan Fanny. Mata Dika terbelalak tak percaya ketika melihat tubuh kurus berwarna biru lebam, penuh nanah
di bagian-bagian tertentu. Apalagi melihat darah kental yang terus mengalir dari hidung Fanny. Seakan dari dalam hidung gadis itu ada sumber darah yang mengalir tak ada habisnya. Basasmita segera menutup tubuh Fanny dengan selimut kembali. Tugasmu cukup nurut dan selesaikan semuanya. Cepet, ucap Basasmita sambil membelai kening Fanny. Dika berdiri mematung memandang tubuh Fanny yang terlelap. Apa ada pertanyaan? Tanya Angel yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Dika masih berdiri mematung. Mulutnya seakan terkunci rapat. Bahkan bau anyir darah bercampur nanah yang berasal dari tubuh Fanny seakan tak mengganggu indera penciumannya. Dika menyadarkan punggungnya di tiang gazebo dengan kumpulan asap rokok yang menemaninya. Masih terbayang di pikirannya kata-kata Angel yang masih tak bisa dimengerti olehnya. Sebenarnya apa sing kudu tak lakuin? Tanya Dika. Cukup menyelesaikan tugas pamanmu yang belum selesai, jawab Angel. Tugas apa sebenarnya? Tanya Dika. Almarhum Pak Tholib punya hutang di keluarga ini. Hutang? Berapa hutang yang harus saya bayar semuanya biar cepat selesai? Dika mulai penasaran. Bahkan dengan nominal uang Kamu gak bisa bayar. Ini bukan nominal uang. Terus dengan nyawamu atau semua keluarga pamanmu saat ini. Karena Pak Tholib, pamanmu, berhutang nyawa dan menggadaikan nyawanya demi harta secara tidak langsung. Karena Pak Tholib semua wanita, maka yang menanggungnya adalah kamu, keponakan lelaki satu-satunya, jawab Angel. Hah? Tapi stop. Angel memotong kata-kata Dika sebelum Dika menyelesaikan kalimatnya. Hetan, umpat Dika dengan kesal. Gimana mungkin paman tega menjual nyawanya atau nyawa seluruh keluarganya hanya demi harta? Batin Dika. Kopinya Dik, kalau dingin gak enak nanti bisa kembung. Suara Mas Uli yang tahu-tahu berada di samping Dika. Gak nafsu mas, jawab Dika bersungut-sungut. Kepikiran masalah apa toh? Kok sampai gelisah gitu? Tanya Mas Uli. Bingung mas, sebenarnya aku ini harus ngapain toh? Kata Dika balik bertanya. Mas Uli memandang Dika, lalu matanya menerawang jauh ke atas rumah tepat di mana saat ini Fanny berada. Nanti juga kamu tahu sendiri Dik, jawab Mas Uli lalu berdiri dan beranjak pergi menuju garasi rumah Sastrowardoyo. Goblok. Percuma, orang di sini sama seperti kata-kata teki silang. Gak ada satupun yang waras, pikir Dika. Tiba-tiba terdengar suara pelan seperti stick drum yang saling diadu. Tapi bunyi ini terasa aneh, seperti seseorang memukulkan tulang di kesunyian. Suara pelan yang terkesan pilu dan menyayat hati itu terus berulang, membuat siapa saja yang mendengarnya bergidik ngeri. Suara itu berasal dari arah pojok pagar rumah yang melingkari kediaman Sastrowardoyo. Mata Dika mengarah ke asal suara itu datang, namun suara itu terus berpindah-pindah ketika mata Dika mencarinya. Kadang di samping kiri, kadang di kanan, dan sekarang tepat di belakang Dika. Suara benda jatuh persis di belakang Dika ketika ia berfokus mencari suara itu. Kali ini Dika menahan untuk tidak segera menoleh ke belakang, di mana suara benda yang baru saja jatuh. Hawa panas yang dari tadi dirasakannya tiba-tiba menjadi dingin. Tengkuknya terasa seperti ditiup oleh seseorang. Dika mengelus pelan belakang lehernya. Dengan rasa penasaran, dia berbalik. Astagfirullah, teriak Dika. Seketika dengan refleksnya berjalan mundur 3 langkah. Di hadapannya, kini hadir sosok pocong yang membuatnya tercekat kaku. Bagaimana tidak? Pocong itu berbeda dari kebanyakan yang ada di film-film atau yang pernah Dika dengar dari teman-temannya. Pocong yang saat ini berada di hadapannya terbalik, kaki di atas, sedangkan kepalanya di bawah dengan posisi miring ke kiri. Seakan-akan lehernya patah, tak mampu menopang tubuhnya. Berkali-kali Dika membaca surat An-Nas, bahkan sampai puluhan kali. Bukan berarti tak hafal surat lain,
Tapi lebih tepatnya yang dia hafal saat ini hanyalah surat Anas. Kedua tangan Dika gemetar tak karuan. Kakinya serasa dicengkram dari bawah. Hanya mulutnya yang terus berdoa. Pocong pun akhirnya menghilang. "Monggo Mas Dika, mobilnya sudah siap." Suara Pak Priyatno yang tiba-tiba berada di samping Dika. Pak Priyatno merogoh saku samping baju bermotif batiknya lalu mengeluarkan kunci mobil pada Dika. "Saya mau sholat dulu Pak," jawab Dika pelan. Keringat dingin membasahi wajah dan kaos hitamnya. Pak Priyatno hanya mengangguk sambil tersenyum penuh makna, lalu menunjukkan tempat di mana Dika bisa sholat. Dari jauh Pak Priyatno mengawasi Dika yang sedang mengambil air wudhu. Dalam benaknya Pak Priyatno berkata, "Apa pemuda ini dimaksud tolib ya? Bisa ngusir balung kukang? Kayak preman gini kok bisa ingat sholat toh?" Gumam Pak Priyatno sambil berlalu. Matanya mengawasi tepat di mana Dika melihat makhluk putih tadi. 3 pembantu wanita membopong Fani menuju sedan hitam di garasi. Semua perlengkapan ritual dan lainnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil tanpa ada satupun yang terlupa. 2 mobil akan berangkat menuju Jawa Timur malam ini. Tinggal menunggu Dika yang sedang melaksanakan kewajibannya pada Tuhannya. 2 mobil melaju pelan, beriringan keluar dari pintu gerbang rumah keluarga Sastrowardoyo. Semakin menjauh, lalu menghilang di pertigaan menuju jalan besar. Gerimis masih enggan berlalu, menampakkan langit malam yang semakin pekat berselimut mendung. Memasuki gerbang tol, sedan yang dikemudikan Dika melaju pesat meninggalkan Pajero hitam di belakangnya. Bagi melaju di sirkuit NASCAR, pedal gas semakin dalam diinjak membuatnya semakin jauh jarak di antara kedua mobil, lalu menghilang dengan zigzag di antara bus-bus besar. Mata Angel terbelalak kaget saat mengetahui angka digital yang muncul di speedometer sedan yang mereka kendarai adalah 170 km. Hatinya mulai was-was. Jemari tangannya mencengkram erat tali pengaman yang melingkar di bahu kirinya. Kemanapun matanya memandang, yang terlihat hanya lampu di samping kiri kanan. Jalan tol Weser yang naik turun dengan serbuan air hujan semakin membuat takut. Tanpa Angel sadari, air mata sudah meleleh keluar membasahi pipinya. Sementara suara musik dangdut terus berputar di gawai Dika lewat headset yang menutupi kedua lubang telinganya. "Boleh saya rokokan?" tanya Dika lalu melepaskan headset di kedua telinganya. Angel menoleh ke pemuda gila di sampingnya. Sekali-kali melihat ke belakang tempat Fani tertidur saat ini. "Terserah," jawab Angel ketus. Dika tersenyum, tangan kirinya segera mematikan AC mobil, lalu menurunkan sedikit kaca kiri kanan bagian samping mobil. "Apa kamu kebiasaan main-main ya sama nyawamu?" tanya Angel kemudian, karena sejak tadi mereka berdua hanya saling diam membisu. Dika tak lantas menjawab pertanyaan Angel, meski dia paham maksud gadis di sampingnya. Dia kembali menghisap rokok di sela-sela jari tangan kanannya. "Aku tuh cuma nikmati hidup," jawab Dika datar. Angel melengos memandang ke samping kirinya. Baru saja mereka menyalip bus besar bertuliskan pariwisata milik usaha keluarganya. Yang ada di pikiran Dika saat ini hanyalah cepat menyelesaikan tugasnya, mengantar keluarga Sastrowardoyo kemana mereka akan melakukan ritual penyembuhan cucunya. Entah sudah berapa kali sedan yang dikemudikannya keluar masuk gerbang tol. Angel membaca pesan di gawainya, tak memperdulikan lagi rasa takut dengan kegilaan Dika yang mengemudi. Meski terkadang sedikit tegang karena tiba-tiba Dika membanting kemudi ke kanan atau ke kiri mencari celah untuk menyalip kendaraan di depan. Bibir tipis Angel tersenyum kecil membaca pesan dari neneknya. "Mbak bilang mobil ini kelihatan cocok sama kamu. Setelah urusan ini selesai, kamu bisa pulang bawa mobil ini. Tentu masih ada uang dari keluarga kami untuk kamu." Angel menyampaikan isi pesan dari neneknya kepada Dika. Merasa malas untuk menjawab, Dika seakan tak peduli dengan kata-kata Angel. Baginya menjalani hidup normal lebih baik daripada terseret takdir yang saat ini harus dia jalani. "Boleh minta 1 batang?" tanya Angel mengambil sebatang rokok bertuliskan LA di dashboard. Tanpa menunggu Dika memberi izin, Angel sudah memasukkan rokok itu di mulutnya.
Mengetahui itu, Dika menyodorkan korek kepada Angel. Aku tahu pasti banyak pertanyaan yang ingin Mas sampaikan, kata Angel setelah menyulut rokoknya. Dika hanya menggeleng tak berminat. Sesekali mata Dika melihat kaca spion tengah, mengamati Fanny yang tertidur dengan kaki ditekuk, lutut di atas. Sejauh perjalanan yang mereka lalui, Fanny tidak bergerak. Tubuhnya seakan mati atau jiwanya sedang keluar dari raga. Kayak bawa mayat, pikir Dika. Keluarga kami kena balak balung kukang namanya, kata Angel yang melihat Dika sedang memperhatikan Fanny di belakang. Satu persatu keluarga kami mati secara aneh. Ayahku meninggal kena penyakit yang sama yang diderita Fanny saat ini, disusul sama ibuku sehari setelahnya. Angel mulai bercerita. Sebelum melanjutkan ceritanya, dia kembali menyesap rokoknya. Terus 3 minggu setelahnya, orang tua Fanny ditemukan gantung diri di kamar mereka. Sejak saat itu, Fanny tinggal sama kami di rumah nenek. Tapi di rumah nenek sekarang pun bencana besar kembali datang. Mata Angel kembali basah saat melihat Fanny sebelum melanjutkan kata-katanya. Bencana? Tanya Dika sambil menoleh kaget. Iya, bencana. Apa Mas pikir semua keluarga kami meninggal karena takdir? Tanya Angel sambil menyeka air matanya. Dalam dunia bisnis, apapun akan dilakukan untuk menghentikan rivalnya, termasuk melenyapkan nyawa rival mereka. Angel mulai melanjutkan ceritanya, sementara Dika hanya fokus pada garis putih yang putus nyambung di depannya. Tapi suasana hatinya ikut larut dalam emosi cerita Angel. Hatinya ikut perih, antara prihatin atau kasihan. Tulang kukang yang disebar di rumah kami menjadikan tanah di rumah kami menjadi kutukan. Dengan sedikit perjanjian dan rapalan yang dilakukan orang berilmu kejawen atau dukun, maka yang mendiami rumah itu tidak akan pernah damai. Gangguan dari hal-hal di luar nalar manusia begitu banyak, pertengkaran di dalam keluarga, dan lain-lain. Mungkin Mas gak akan pernah paham dengan apa yang saat ini kami hadapi. Seakan-akan kematian bakal terus membayangi dimanapun kami berada. Angel mulai memiringkan kepalanya ke samping kiri. Jemari tangannya mencari tuas agar sandaran joknya sedikit doyong ke belakang. Mas tahu siapa yang nanam tulang kukang di rumah kami? Tanya Angel ketika posisi punggungnya sudah nyaman. Dika hanya menggeleng tidak mengerti. Pamanmu, Pak Tolip yang menanam tulang terkutuk itu di rumah kami. Lanjut Angel tanpa semangat. Apa? Hah? Teriak Dika kaget lalu menginjak pedal rem dengan kuat. Seketika bunyi rem berdecit menimbulkan gesekan ban dan aspal yang mengakibatkan garis hitam sepanjang 3 meter. Beruntung posisi sedan yang dikemudikannya berada di sisi kiri jalur. Suara tubuh Fanny jatuh ke sela-sela jok tengah akibat rem mendadak. Angel menoleh ke belakang lalu berteriak. Fanny kamu gak apa-apa Fanny? Angel langsung keluar lalu membuka pintu belakang sedan dengan segera masuk memeluk tubuh kurus Fanny. Bau anyir darah yang keluar dari borok Fanny tak ia pedulikan. Dika merasa bersalah, kemudian keluar lalu membantu mengangkat tubuh Fanny kembali ke jok. Angel geram, tapi mulutnya tak sampai hati untuk mengutuk Dika dengan kata cacian. Karena permintaan Angel sendiri agar Fanny ditidurkan di jok belakang. Permintaan maaf berkali-kali Dika lontarkan, hanya dibalas anggukan oleh Angel. Mereka memulai kebisuan kembali. Sebenarnya bukan salah Pak Tolip sepenuhnya. Suara serak pelan Fanny mengagetkan Angel dan Dika bersamaan. Pak Tolip dipaksa sama keluarga Haryo dan Satrio, Mbak Yu. Suara Fanny terdengar dipaksakan. Dari mana kamu tahu? Semua itu, Van? Tanya Angel lirih. Itu dia part pertama untuk balung kukang. Kita akan lanjutkan ceritanya di part kedua. Terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa berlangganan yang dengerin di Spotify maupun di YouTube.
Jangan lupa kasih komentar kalian yang positif. Jangan lupa share, like, bikin instastory, bikin tweet. Karena dengan cara itulah kalian membantu podcast Bagi Horor untuk bisa didengarkan oleh lebih banyak orang lagi. Karena kalian akan mendapatkan asupan horor yang sama. Terima kasih, selamat malam, dan selamat istirahat.